sehat buat kita semua. Baik, perkenalkan nama saya Idayani Putri Gea dengan NIM 0320210026 dari Prodi S1 Keperawatan kelas A tingkat 1 Stika Santa Elizabeth Medan. Di sini saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Baik, dapat kita ketahui dulu bahwa sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikat, saraf, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam gerakan tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, maka kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Adapun definisi dari muskuloskeletal ini yaitu muskuloskeletal ini terdiri dari kata muskulo yang berarti otot dan skeletal yang berarti tulang. Muskulo atau muskular adalah jaringan otot-otot tubuh. Atau ilmu yang mempelajari muskulor ini yaitu biologi. Sedangkan skeletal atau osteo adalah tulang kerangka tubuh. Atau ilmu yang mempelajari skeletal ini yaitu osteologi. Baik, sistem muskuloskeletal ini juga terdiri dari beberapa tulang. Kita mulai dari tulang kepala. Yang pertama, tulang frontalis. Tulang frontal ini berbentuk pipi. Tulang frontal ini dikenal juga dengan sebutan tulang dahi. Fungsi utama dari tulang ini adalah untuk melindungi otak sekaligus menopang struktur kepala, termasuk rongga hidung dan mata. Yang kedua yaitu tulang pelipis. Ini. Tulang pelipis ini berfungsi untuk membantu membentuk struktur tengkorak dan melindungi otak besar serta membran di sekitarnya. Selanjutnya tulang parietalis yang ini. Jenis tulang tengkorak ini letaknya tepat di belakang tulang frontal, bisa juga disebut sebagai tulang ubun-ubun. Tulang parietal berfungsi untuk membentuk selubung bulat yang kuat di atas bagian otak. Kemudian tulang occipitalis ini. Tulang ini merupakan tulang berbentuk pipi yang lokasinya terletak di bagian paling belakang. Jenis tulang tengkorak ini mempunyai lubang yang dapat menjadi penghubung otak dengan sumsum tulang belakang. Fungsi penting dari tulang oksipital ini adalah melindungi otak dan pusat yang memproses penglihatan. Selanjutnya tulang hidung atau tulang nasal ini. Tulang hidung ini membentuk jembatan hidung yang ukuran serta bentuknya kecil dan lonjong, tetapi bisa berbeda-beda pada setiap orang. Tulang hidung ini berfungsi untuk mengikat tulang rawan yang membentuk kontur hidung manusia. Selanjutnya masuk pada tulang sphenoid. Ini. Tulang sphenoid ini atau tulang baji ini fungsinya adalah sebagai dasar bagi tulang tengkorak. Sama seperti tulang pelipis, tulang sphenoid juga berbentuk irreguler. Fungsi dari tulang ini adalah melindungi struktur otak dan saraf. Selanjutnya tulang zygomaticus. Ini. Tulang ini yang artinya tulang pipi atau yang dikenal dengan nama Latin os zygomaticum. Ialah salah satu tulang yang terletak di bagian kepala dan anggota dari tulang tengkorak serta termasuk tulang penyusun wajah. Tulang pipi ini terletak pada bagian rangka wajah, tepatnya di bagian depan di bawah mata yang melebar ke samping sebagai pembentuk wajah seseorang. Ini. Fungsi ini yaitu untuk membentuk karakter wajah seseorang yang kemudian melindungi mata dan area sekitarnya, kemudian area kecantikan bagi seorang individu, terlebih seorang wanita. Selanjutnya tulang rahang atas, yang dimana tulang rahang atas atau maksila ini. Fungsinya itu membantu menegaskan bentuk wajah. Selain itu, tulang ini merupakan tempat tumbuhnya gigi atas serta membentuk langit-langit mulut dan bagian bawah rongga mata. Dengan begitu, tulang ini juga berperan besar dalam mendukung proses mengunyah dan berbicara. Dan berikutnya adalah tulang rahang bawah atau mandibula. Ini.
Tulang gerahan ini adalah tulang terbesar pada tengkorak manusia. Tulang ini membentuk bagian bawah tengkorak, struktur gigi bawah, dan struktur mulut bersama dengan tulang rahang atas. Tulang gerahan bawah juga dapat membantu menggerakkan mulut seperti mengunyah makanan. Selanjutnya bagian tulang di bagian lengan yang terdiri dari beberapa, yaitu tulang humerus. Ini. Tulang ini berada di antara sendi bahu dan sendi siku. Tulang lengan atas memiliki fungsi utama, yaitu sebagai tempat melekatnya banyak otot penting sekaligus mendukung pergerakan lengan. Selanjutnya tulang radius. Ini. Yang dimana fungsi tulang ini adalah untuk mengatur pergerakan tangan bagian bawah. Tulang pengumpil ini atau nama lainnya radius adalah tulang lengan bawah yang menyambungkan siku dengan tangan di sisi ibu jari. Selanjutnya tulang ulna atau hasta. Tulang hasta atau ulna ini merupakan tulang panjang di bagian medial lengan bawah sejajar dengan tulang pengumpil. Fungsi tulang ulna ini adalah untuk mendukung aktivitas tangan secara keseluruhan. Fungsi ulna juga diketahui dapat berkembang seiring dengan bertambahnya usia seseorang. Selanjutnya tulang karpus atau tulang pergelangan tangan. Ini yang fungsinya adalah untuk membantu pergelangan tangan dan jari. Ini juga berfungsi untuk menghubungkan jari dengan jaringan dan tulang-tulang lainnya. Berikutnya tulang metakarpus. Ini. Fungsi dasar dari tulang metakarpus ini adalah bertindak sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari, membentuk kerangka tangan. Kemudian tulang yang terakhir adalah tulang phalanges. Ini phalanges. Fungsi dari tulang jari ini adalah memberi struktur pada telapak tangan Anda. Setiap tulang jari terdiri dari 3 tulang pembentuk dan hanya ibu jari yang memiliki 2 tulang pembentuk. Pada tulang jari terdapat 3 sendi yang memungkinkan jari untuk menekuk atau meregang ke satu arah. Yang selanjutnya tulang gelang pinggul yang terdiri dari tulang sakrum. Ini tulang sakrum ini berfungsi sebagai penanggung berat badan bagian atas ketika kita duduk atau berdiri. Letak tulang kelangkang ini berada di belakang tubuh. Selanjutnya tulang koksis. Ini fungsinya itu untuk menyangga tulang-tulang di sekitar panggul dan menjadi titik pertemuan dari beberapa otot kecil. Yang selanjutnya tulang kemaluan. Ini atau tulang pubis adalah tulang yang berada di bagian bawah pinggul atau tulang kelamin. Gabungan antara 2 tulang pubis dari 2 sisi pinggul disebut simfisis pubis, yaitu sendi tulang yang berfungsi melindungi alat kelamin wanita. Selanjutnya tulang ilium. Ini tulang ilium ini terdiri dari 2 buah, yaitu kiri dan kanan. Fungsinya adalah menyokong berat badan dan postur tubuh sebagai titik jangka otot, tendon, dan ligamen, dan melindungi organ-organ bagian dalam. Kemudian tulang ischium. Ini tulang ischium ini berbentuk setengah lingkaran dan menghadap ke atas. Fungsinya adalah membantu memberikan dukungan untuk tulang punggung bagian bawah dan membantu gerakan kaki bagian atas. Selanjutnya masuk ke bagian organ tulang anggota gerak bawah yang dimana terdiri atas tulang femur. Ini penjelasan ini sesuai dengan salah satu fungsi tulang paha sebagai tempat melekatnya otot dan pigmen. Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa tulang paha atau femur adalah tulang terbesar dan terkuat. Oleh sebab itu, fungsi tulang paha ini membuat manusia dapat berjalan dan menyokong tubuh yang sangat berat. Selanjutnya, tulang
tempurung lutut atau patella. Ini dalam anatomi manusia, tulang lutut atau patella adalah tulang berbentuk segitiga dan tebal yang akan bersendi dengan tulang paha atau femur. Fungsinya adalah membungkus dan melindungi sendi lutut. Patella termasuk ke dalam tulang sesamoid yang berkembang dari tendon otot quadriceps femoris. Selanjutnya tulang kering atau tibia. Yang ini, tulang kering ini disebut juga dengan tibia, berbentuk pipa dan merupakan kerangka utama dari tungkai bawah. Oleh karena itulah fungsi utama dari tulang kering adalah menopang tubuh bagian atas agar dapat tegak berdiri. Selanjutnya tulang betis. Tulang betis atau fibula merupakan tulang panjang tipis yang terletak di bagian belakang bawah tungkai. Tulang yang berdampingan dengan tulang kering atau tibia ini memiliki peranan penting dalam menstabilkan pergelangan kaki dan mendukung otot-otot kaki bagian bawah. Selanjutnya tulang pergelangan kaki atau tulang tarsus. Yang ini, yang berfungsi sebagai penghubung antara tulang kaki atau tungkai bagian bawah dengan telapak kaki. Selanjutnya tulang metatarsus. Pada fungsi dari tulang metatarsal ini pada jari kaki ini membantu menyeimbangkan tubuh agar tidak jatuh saat berdiri dan berjalan. Selanjutnya jari-jari kaki atau phalanges, yang dimana jari kaki akan melentur dan memancing untuk membantu tubuh saat berjalan, berlari, dan berdiri. Selanjutnya calcaneus. Ini salah satu sistem pertahanan tubuh yang terletak di bawah kaki atau tumit. Calcaneus ini sendiri adalah tulang terbesar di telapak kaki. Oleh karena itu, tulang tumit bertanggung jawab untuk menopang berat badan, terutama saat berjalan atau berlari. Berikutnya kita masuk pada bagian ruas tulang belakang atau occipitalis. Ini bagian belakang sini. Dapat kita ketahui dulu bahwa ruang tulang belakang atau occipitalis adalah tulang yang berbentuk lempengan trapesium dan berada di bagian bawah tulang tengkorak. Ini merupakan salah satu dari 7 tulang yang menyatu dan membentuk tulang tengkorak. Ruas tulang belakang ini atau occipitalis ini terdiri dari beberapa tulang, yaitu yang pertama 7 ruas tulang leher atau cervicalis yang di sini berfungsi untuk menopang kepala dan leher, mendukung untuk memutar, memiringkan dan menggunakan kepala. Ini bagian leher ini. Kemudian 12 ruas tulang punggung atau thoracic. Ini yaitu memberikan struktur dan menyokong tubuh serta melindungi saraf tulang belakang. Kemudian 5 ruas tulang pinggang ini atau tulang lumbai sebagai pelindung saraf yang melintas sepanjang tulang belakang dan organ yang terdapat dalam rongga perut. Kemudian 5 ruas tulang kelangkang atau sacrum. Ini yang menjadi penopang tubuh pada saat berlari atau berjalan. Kemudian 4 ruas tulang ekor. Ini yang menahan beban dan menjadi pusat gravitasi yang baik. Yang terakhir adalah tulang depan atau 12 pasang tulang rusuk yang terdiri dari beberapa tulang, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati. Letak tulang rusuk sejati dekat dengan tulang dada. Ini yang fungsinya untuk melindungi organ penting di dada seperti paru-paru dan jantung. Kemudian 3 pasang tulang rusuk palsu adalah tulang yang bagian belakang menempel pada tulang punggung, sedangkan bagian depan menempel pada tulang rusuk di atasnya. Fungsinya yaitu untuk melindungi bagian dari dalam tubuh, contohnya dada, paru-paru, jantung, dan hati.
Kemudian dua pasang tulang rusuk melayang, fungsinya untuk melindungi organ dalam, namun tulang rusuk ini lebih untuk menjadikan tubuh supaya lebih bebas bergerak atau tidak kaku. Dan tulang dada yaitu sternum, terbagi tiga yaitu tulang hulu dada atau manubrium sterni, kemudian tulang badan dada atau corpus sternal, kemudian yang ketiga yaitu tulang tajuk padang atau gyphoid. Baik, demikianlah yang bisa saya jelaskan mengenai anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa.